Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan GH. Jangan lupa bersyukur, Anda pasti akan bahagia. Jadi harus kita nikmati terus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebahagiaan itu akan selalu mengikuti kita. Nah, alhamdulillah hari ini GH agak beda. GH lagi santai ini, tapi ini memang lagi berhubungan dengan misteri juga, tapi versinya beda. Ceritanya sekarang itu lagi berhubungan dengan cerita misteri. Nah, cerita misterinya apa? Adalah cerita yang sering terjadi di masyarakat sekitar kita. Salah satunya adalah ini, sahabat GH sudah WA, yaitu tentang pocong. Jadi di rumahnya sahabat GH kita ini selalu ada pocong. Tapi warnanya kok pocongnya kok nggak putih, tapi kok pocongnya merah. Nah, ini yang akan kita ceritakan. Nah, cerita lebih resminya kita ikuti setelah yang satu ini. Alhamdulillah, ini cerita tentang pocong tadi ya. Sebenarnya pocong itu jenisnya adalah jenis makhluk yang bernama jin, ya. Jadi jin itu bisa menyerupai apapun. Nah, karena di Jawa pada umumnya itu jinnya sudah bernama sendiri-sendiri dan punya marga sendiri-sendiri. Ada pocong, ada kuntilanak, buto ijo, lampor, wewe gundal, dan sebanyak apapun. Nah, pocong sendiri sebenarnya itu adalah yang sering muncul adalah pocong yang berwarna putih. Nah, pocong putih ini bukan dari arwahnya orang mati. Salah, tidak ada. Orang yang sudah meninggal semuanya masuk di alam barzah, alam penantian. Tidak ada yang menyerupai atau mido-midoni, enggak. Tapi kalau pocong putih itu memang makhluk kasat mata atau jin yang muncul yang berwujud pocong, dan dia memang sering muncul untuk menakuti. Cerita ini sering banyak terjadi di kalangan masyarakat yang ada di kita. Jadi datang ke rumah, ingak-inguk, lihat di jendela. Kadang kita lagi jalan pulang malam, pocongnya juga muncul dekat pohon pisang. Itu akan selalu muncul. Nah, tapi kalau ada pocong yang berwarna merah, ini biasanya beda lagi. Pocong merah itu berhubungan dengan orang yang melakukan ritual. Ritualnya apa? Ini kadang ada yang melakukan ritual itu untuk menambah kekayaan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam hukum agama apapun. Jadi sebaiknya kalau melakukan hal itu kita harus tetap mohon kepada Allah. Nah, pocong merah ini yang kadang sering mengganggu, dan biasanya yang punya rumah yang digangguin dengan pocong merah ini biasanya kadangkala terjadi sakit. Jadi semisal si seseorang ini keluar dari rumah sehat nih, tapi kalau pulang sampai rumah dia langsung sakit. Hampir tiap hari, bukan seorang ini aja, kadang istrinya, kadang anaknya, kadang siapapun, kalau ke rumah itu jadi sakit. Tapi kalau keluar dari rumah itu jadi sehat. Biasanya di sini ada unsur makhluk-makhluk, salah satunya adalah pocong. Nah, makanya kalau sampai kita merasakan di situ ada wujud atau pernah melihat nih sosok pocong warnanya merah atau sinar yang kelihatannya wujudnya kayak pocong warna merah, segera bacalah dengan doa. Mau doa kunci dengan ayat kursi dan doa surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Al-Fatihah, dan ayat kursi juga boleh. Tapi kalau GH biasa menggunakan dengan doa khusus. Nah, doa khususnya ini nanti kita akan buka, tapi memang butuh proses. Tapi biasanya kalau GH kasih doa ini banyak yang tertawa. Kenapa harus pakai doa itu? Nah, alhamdulillah sampai saat ini GH melakukan hal itu dengan membantu orang-orang yang kebiasaannya sering terjadi kesurupan, ya, kemudian sakit yang aneh ya. Kadang tahu-tahu pernah nih GH upload juga, perutnya tahu-tahu membesar, isinya berbagai macam. Itu juga ada makhluk-makhluk yang mengganggu di dalam tubuhnya pasien. Jadi ini insya Allah semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, cara kita ngobatinya juga, atau cara kita memager diri kita dengan cara yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita salah jalan.
Nah, di sini kita ulang lagi, pocong merah ini biasanya bukan warnanya wajahnya yang merah atau matanya yang merah, tapi sosok pocong merah ini adalah warna kainnya yang merah. Wajahnya biasa hitam atau bahasa Jawanya kadang ada geledek-geledek sedikit, itu wujudnya. Dan biasanya baunya bau sengir, jadi kayak bau jenazah yang sudah membusuk lama. Itu baunya seperti, wah ini pokoknya kalau sudah ada sahabat GH atau netizen atau pemirsa yang mengikuti kegiatan GH Official ini merasakan bau itu, segera bacalah doa supaya sosok-sosok penampakan ini tidak mengganggu kegiatannya jenengan semua. Nah, alhamdulillah hari ini saya juga tidak sendiri, ada sahabat GH tapi tidak mau dimunculkan di YouTube-nya GH Official, tapi dia ingin bertanya. Nah, nanti kita akan pertanyaan ini bisa mudah-mudahan juga bisa membuat sahabat GH, pemirsa dan netizen dimanapun Anda berada bisa tahu, oh kita harus gimana ini. Monggo, ini ada Mbak Wulan yang sudah ada di sini, tapi beliau tidak mau muncul. Saya putus suaranya saja. Saya sapa ya Mbak Wulan. Assalamualaikum Mbak Wulan. Waalaikumsalam. Nah, Pak. gimana Mbak Wulan? Ada yang ingin ditanyakan sama Mbak Wulan apa nih? Tentang tidak harus pocong, tapi kalau ini kan kebetulan hari ini adalah tema pocong, Mbak Wulan pernah merasakan atau pernah melihat? Ini cerita dulu, Mbak Wulan cerita dulu dari versinya Mbak Wulan. Saya pernah lihat tuh pocong tuh agak coklat, neng agak juga ngeledek, terus matanya keluar gitu. Itu maksudnya gimana ya? Agak coklat, agak geledek. Lihatnya di mana itu Mbak Wulan? Di pas lewati gimana ya? Pohon bambu. Pohon bambu ya. Coklat apa hitam Mbak? Coklat hampir agak gosong. Gitu. Nah itu jenisnya memang hitam ya. Nah oke. Ada yang lain nggak ditanya sama Mbak Wulan? Itu saya juga pernah lihat, mau diajak makan teman di warung apa di mana tuh kok di tempat makan itu kok pocongnya ngeludahi nasi itu apa ya, termasuk pesugihan gitu. Oh gitu ya. Oke, kita jawab satu persatu. Nah ini menarik ya sahabat GH, pemirsa dan netizen. Jadi ini menarik karena pertanyaan ini adalah memang Mbak Wulan pernah melihat dan juga merasakan, atau kalau bahasa saya pernah berinteraksi dengan sosok tadi. Nah, pocong yang disebut sama Mbak Wulan yang di dekat pohon bambu, pocong yang warna coklat agak hitam, itu beda lagi dengan pocong putih. Biasanya kalau pocong hitam itu biasanya memang dia memang sedang melakukan ritual sendiri. Jadi orangnya melakukan ritual, orangnya ya ada yang manggil membutuhkan pocong tadi melakukan ritual, dan pocongnya mendatangi, ceritanya menagih janji. Apa yang sudah dia lakukan itu di lokasi itu, pocongnya menagih janji, kok aku belum didatangi. Biasanya itu ada hal-hal itu juga. Itu berhubungan dengan pertanyaan tadi yang Mbak Wulan, yang waktu pas makan kok lihat pocongnya geledek, keluar air liurnya kena di mangkoknya gitu ya Mbak Wulan ya. Ya. Itu namanya juga biasanya tuh jenisnya adalah jenis pesugihan, tapi pesugihannya adalah untuk menarik rezeki supaya dagangannya laris, supaya dagangannya bisa pada beli semua, yang lainnya sepi, dia nggak sendiri. Tapi biasanya saya Hagul yakin ini berdasarkan pengalaman GH dan berdasarkan penglihatan GH, kalau biasanya kayak gitu dibawa pulang pasti rasanya nggak enak. Pernah dibawa pulang nggak itu Mbak Wulan? Pernah bawa bungkus kok rasanya aneh. Rasanya aneh ya. Nah, rasanya kecut Pak. Nah gitu ya. Nah, hal itulah yang sering terjadi. Jadi makanya ini ada beberapa kunci sebenarnya ya, bukan buat Mbak Wulan saja, tapi untuk sahabat GH, pemirsa dan netizen adalah sebelum atau kita mau makan atau merasa ada gangguan apa coba baca yang pertama syahadat, yang kedua istighfar, yang ketiga sholawat, yang terakhir banyakin baca doa makan. Nah, dengan sering baca doa itu, coba nanti di hal yang merasa, misalnya contoh samping GH ini merasa GH rasanya nggak enak nih,
saya bacain. Habis itu insya Allah lama-kelamaan yang kerasa nggak enak ini suasananya akan hilang. Waktu pas makan nih kerasa nggak enak, kita bacain. Kok semakin nggak enak, segera tinggalkan. Jangan diteruskan. Segera tinggalkan tempat lokasi tersebut dan jangan balik lagi di lokasi tersebut. Berarti Mbak Wulan atau sahabat GH, pemirsa dari channel dimanapun Anda berada akan merasakan, oh ternyata disitulah makanannya tidak sesuai dengan ajaran Allah. Gitu, Mbak Wulan. Oh, masih ada pertanyaan lagi, Mbak Wulan? Oke. Satu lagi. Oke, silakan. Aku nggak tahu ini mitos atau enggak, atau fakta nggak tahu. Dengernya itu kalau misalkan kita benci sama orang, terus kita tuh nanam telur. Aku nggak tahu itu telur kampung atau telur biasa. Itu ditanam di tempat rumahnya depan. Itu malah marahi ganggu si punya rumah. Itu apa benar pendak gitu? Nah, itulah yang sering dilakukan, gangguan kiriman yang tidak sadar. Jadi ada orang yang nggak suka, gitu? Orang yang nggak suka sama seseorang, dan seseorang itu sudah berniat jahat menanam telur apapun, mau telur angsa, mau telur bebek, mau telur ayam, taruh depan rumah. Biasanya si seseorang yang ditanami itu kalau nggak sakit, rezekinya akan berkurang. Ini bukan mitos, tapi ada tata cara yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat jahat kepada orang tersebut. Nah, solusinya dari GH adalah bahwa segala sesuatunya mulailah melakukan kegiatan yang terbaik. Jangan sampai membuat sakit seseorang. Yang kedua adalah mulai menjaga diri dengan membaca doa. Tadi sudah disampaikan doanya, mulai kita baca. Yang ketiga adalah mulai membersihkan diri, yaitu dengan rajin ibadah dan yang lain-lain. Dan insya Allah itu menjadi pegangan kita dan kita akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja nggih Mbak Wulan. Ampun. Nah, alhamdulillah ini pertanyaan dari Mbak Wulan sudah selesai dan itu juga mewakili saudara-saudara sahabat GH pemirsa channel desain. Jadi cerita misteri ini tidak sampai di sini saja, akan berlanjut lagi di Kemis yang akan datang. Jangan lupa like, subrek, dan share dan saran kepada GH Official melalui sahabat GH di Telegram. Saksikan terus GH Official dan jangan lupa setiap Kemis ada cerita misteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.